Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, dipersilakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 16 November 2025. 1. Disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa jemaat yang baru mau mengisi pujian, baik paduan suara, vokal grup atau solo, diharapkan mengambil bagian di kursi depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. 2. Sehubungan dengan pelaksanaan program rutin tim musik gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan untuk menghubungi Saudari Nadia Waromi. Besar harapan kami kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 9 November 2025 yaitu ibadah subuh 35 orang, ibadah pagi 279 orang, ibadah sore 49 orang. Setiap minggu keempat, persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Diinformasikan kepada jemaat sekalian bahwa pelaksanaan sidang jemaat ke-25 akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025, tempat Gedung Multipurpose Kuala Kencana, waktu jam 7.00 sampai 19.00 WIB. Sehubungan dengan penutupan tahun pelayanan, maka semua ibadah rayon, KSP, dan ibadah unsur yang terjadwal akan berakhir sebelum penutupan tahun pelayanan pada Minggu 23 November 2023. Pelayanan ibadah terjadwal yang tidak terjadwal dapat dilaksanakan sesuai permintaan keluarga. Berikut adalah surat masuk dari Par SM perihal permohonan untuk pencarian dana. Kepada yang terhormat PMJ GKI Bethlehem Kuala Kencana, salam sejahtera. Sehubungan dengan akan dilaksanakan Natal Par GKI Bethlehem Kuala Kencana pada Selasa 9 Desember 2025, oleh karena itu kami memohon izin akan melaksanakan pencarian dana berupa basar makanan dan pencucian kendaraan mobil atau motor untuk menunjang kegiatan ini. Dua kegiatan pencarian dana ini akan dilaksanakan pada 1. Basar makanan Minggu 16 November 2025 setelah selesai ibadah. Pencucian kendaraan berlaku di hari Sabtu dan Minggu, waktunya sesuai permintaan customer. Bisa menghubungi nomor 0822 8101 atas nama Ibu Ros Faluk. Atas perhatian dan dukungan diberikan kami berikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kuala Kencana 7 November 2025, BP Par GKI Bethlehem Kuala Kencana. Demi kelancaran dan kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian: 1. Mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. 2. Menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. 3. Pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. 4. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter
saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Alinse Tindatu STH, Kantoria Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Multimedia, Organis, Superbis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian Warta Jemaat Minggu. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepadanya karena atas penyertaannya kita boleh kembali lagi di minggu hari ini 16 November 2025. Sebagai rasa syukur kita akan beribadah di minggu pagi ini dengan tema khotbah memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus. Kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Mari jemaat, saya undang berdiri sambil kita menyanyikan nyanyian bersama, nyanyian suara gembira nomor 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk saudara-saudara jemaat. Suara gembira nomor 4 ayatnya yang ketiga.
Mari kita memuliakan Allah yang telah memelihara kita dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 111 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan jangan mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang setia. Pulang sama Bapa. Nyanyian suara gembira nomor 25.
sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Suara gembira 25. Jemaat untuk berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan kitab Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itulah hukum Tuhan yang diperdengarkan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita akan ada dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan pujian dari Saudari April Rumpaidus untuk membawakan pujian yang telah dipersiapkan. Meskipun ku bisa bahasa malaikat, sekalipun ku miliki karunia untuk bernubuat, meskipun ku miliki iman yang sempurna, takkan berarti bila tak punya kasih. Meskipun tiap hari ku dengar firman-Mu, sekalipun ku korbankan tubuhku untuk dibakar, meskipun ku miliki kemewaan dunia, takkan berarti bila tak punya kasih. Kasih adalah yang penuh kesabaran, tak pernah cemburu, apalagi pemarah. Kasih itu sabar, lembut dan murah hati, tak pernah sombong atau berbangga diri. Kasih adalah yang penuh sukacita, tak pernah gembira di atas derita orang. Kasih itu sabar, lembut dan murah hati, tak pernah sombong atau berbangga diri. Meskipun ku bisa bahasa malaikat, sekalipun ku miliki karunia untuk bernubuat, meskipun ku miliki iman yang sempurna, takkan berarti bila tak punya kasih. Meskipun tiap hari ku dengar firman-Mu, sekalipun ku korbankan tubuhku untuk dibakar, meskipun ku miliki kemewahan dunia, takkan berarti bila tak punya kasih. Kasih adalah yang penuh kesabaran, tak pernah cemburu, apalagi pemarah. Kasih itu sabar, lembut dan murah hati, tak pernah sombong atau berbangga diri. Kasih adalah yang penuh sukacita, tak pernah gembira di atas derita orang. Kasih itu sabar, lembut dan murah hati, tak pernah sombong atau berbangga diri. Kasih itu Yesus, Tuhan kita, tak pernah lakukan yang tidak sopan. Bapak Ibu Jemaat, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41
hingga ayatnya yang ke-44. Sekali lagi, Markus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Biarkanlah Alkitab terbuka di hadapan kita. Mari kita tunduk kepala dan kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami terus memanggil karena sebagai ciptaan-Mu, kami terus bergantung kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup dan pemelihara kehidupan kami. Di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, ketika hati kami digerakkan oleh Roh Kudus, itu berarti bahwa kami datang memberi diri, melayani Tuhan dengan seantero hidup kami. Kami telah mengagungkan, membesarkan nama Tuhan, dan tiba saatnya kebenaran firman Tuhan telah terbuka di hadapan kami. Sebelum kami membaca, merenungkan dan melakukannya, kami meminta tuntunan kasih kuasa Roh Kudus. Dengan hikmat-Mu Tuhan, bekerjalah bagi kami sekalian, supaya firman Tuhan itu tidak sia-sia di pendengaran kami. Firman Tuhan itu mampu terpatri dalam hati kami, dan kami boleh berbuah lebat dengan perbuatan nyata kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan dengar bersama. Oleh sebab itu Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakai jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami sama-sama diberkati, menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan, bahkan mau melakukan firman itu di hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus pasalnya yang ke-12, ayat 41 hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakannya bagi jemaat sekalian, dan jemaat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tak terasa kita sudah ada di minggu yang ketiga, sudah mau mengakhiri bulan November dan akan memasuki bulan Desember, dan sedikit lagi mengakhiri tahun 2025. Kalau mau ditanya kepada kita sekalian, pelajaran iman apa atau pemeliharaan hidup yang telah diberikan oleh Tuhan ada berapa banyak selama bulan Januari sampai saat ini? Pasti kita mau katakan tidak terhitung. Perbuatan Tuhan terlalu luar biasa. Berkatnya, pemeliharaannya, bahkan hidup kita diberkati sampai hari ini, kuat sehat, umur panjang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma. Dan Dia juga memberikan kita kehidupan yang terbaik. Dan sebagai orang yang percaya, memiliki tanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat hidup kita
Dalam hal apa? Dalam hal memberi waktu untuk Tuhan, dalam hal menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita setiap hari. Entah di dunia kerja maupun di dunia pelayanan, bahkan di santero aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kita. Hari ini kita belajar dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Dari kisah ini tentunya sudah tidak asing bagi kita, yang berbicara tentang persembahan seorang janda miskin. Tema sentral GKI di Tanah Papua membawa kita yaitu memberi dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus. Cara memberi, bagaimana kita memberi, kita sudah belajar di bulan Juli, Agustus tentang persembahan-persembahan, tentang bagaimana cara umat mempersembahkan persembahan bahkan hidup kita. Dan di hari ini juga kita belajar kembali tentang bagaimana memberi dengan hati yang tulus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan yang kita baca di hari ini berbicara tentang motivasi memberi persembahan seperti yang dilakukan oleh seorang janda miskin yang memberi dari kekurangannya menurut Yesus ya. Yesus yang lihat sendiri bagaimana pemberian dari orang kaya dan juga janda miskin. Ayatnya yang ke-41, di mana dimulai dengan Yesus duduk berhadapan dengan tempat persembahan sambil mengamati umat pada waktu itu yang memberi persembahan. Di dalamnya banyak orang kaya yang memberi dengan jumlah yang besar. Setiap orang memberikan persembahannya ke dalam peti yang telah disiapkan di dalam ibadah. Sebab ibadah tidak dapat dipisahkan dengan persembahan. Ketika kita beribadah ada persembahan, itu berarti bahwa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan segala berkat dalam kehidupan umat yang percaya. Nah, Bapak Ibu persekutuan, di sini kita perhatikan bagaimana Yesus dia mengetahui jumlah persembahan, dan kita tahu sebab Yesus dia adalah Allah yang tidak tersembunyi. Jadi apapun tidak dapat disembunyikan di hadapannya. Dia tahu segala sesuatu dan dia tahu hidup kita. Jadi Allah melihat dan mengetahui setiap pemberian persembahan kepadanya. Dan dia tahu ketika kita memberikan yang terbaik. Dia tahu ketika kita memberi hanya ada motivasi. Dia tahu ketika kita memberi ada maksud dan tujuan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus punya kuasa ilahi yang tanpa batas. Nah, persekutuan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, berarti lebih banyak daripada orang lain. Juga banyak dalam pandangan manusia, walaupun sangat relatif. Tapi kalau di jemaat-jemaat, kita bersyukur jika jemaat memberikan yang banyak. Supaya apa? Supaya dapat menopang pelayanan, supaya dapat menopang setiap program-program yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Tetapi di sini juga kita belajar bahwa di sini Yesus tidak menyebutkan jumlahnya. Berapa banyak orang kaya memberikan persembahan. Tetapi pokok Injil dari Markus ini adalah bagaimana
memberikan dengan dorongan dan motivasi dalam memberikan persembahan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati. Di ayatnya yang kedua, di sana dikatakan janda miskin memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Di sini jumlah pemberian disebutkan dengan maksud betapa sedikitnya pemberian dari janda ini. 2 peser adalah uang perunggu. Itu adalah koin Yahudi yang sangat kecil, terkecil. Nah, Bapak Ibu, di sini Yesus dia mengapresiasi. Di sini Yesus dia memuji janda miskin yang memberi banyak dari semua orang pada waktu itu. Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya, dia kasih untuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayatnya yang ke-43, ketika Yesus telah memperhatikan bagaimana orang kaya, janda miskin memberikan persembahan, dan Yesus memanggil murid-muridnya. Karena Yesus merasa sangat penting untuk diberikan pengajaran, diberikan pemahaman kepada murid-muridnya tentang bagaimana mereka harus memberi persembahan yang berkenan kepada Allah. Jadi di sini Bapak Ibu persekutuan, ada 2 hal yang disoroti tentang persembahan menurut Yesus. Yang pertama, mengenai persembahan orang kaya. Yesus mau mengatakan bahwa janganlah melihat persembahan itu hanya dari jumlah pemberian sebagaimana orang kaya. Bahwa memang benar mereka memiliki uang yang banyak. Memang benar mereka memberi banyak, tetapi tidak seimbang dengan kelimpahan mereka. Mereka memberi dengan banyak, tetapi hati mereka tidak rela. Mereka memberi banyak, tetapi hati mereka tidak ada dalam sukacita. Mereka memberi banyak, tetapi hati mereka tidak tulus, tidak ikhlas. Mereka memberi banyak hanya untuk dilihat orang, hanya untuk formalitas saja, hanya untuk keterpaksaan saja. Dan hal yang kedua, tentang persembahan janda miskin. Persembahan janda miskin ini mengandung makna. Yang pertama, di mana ketika dia mempersembahkan ada pujian dan sembah dari korban syukur yang dia persembahkan kepada Allah. Hal yang kedua, dari persembahan janda miskin ini ada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan hal yang ketiga, dari persembahan janda miskin ini, dia memberi persembahan karena imannya kepada Allah. Karena kepercayaannya, pemeliharaan Tuhan itu berlaku atas hidupnya. Dan hal yang keempat, ketika dia memberikan persembahan, ada dalam ketaatan, ada dalam kerelaan, ada dalam sukacita, ada dalam ketulusan dan keikhlasan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, ayatnya yang ke-44 katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi orang-orang kaya pada waktu itu ketika Tuhan Yesus memperhatikan, mereka memberikan dari kelimpahan mereka, artinya mereka memberi
tidak mengurangi kenyamanan hidup mereka. Namun janda ini, dia memberi seluruh nafkahnya. Di sini mau menunjukkan bagaimana ia memberi dengan sepenuh hati. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa pemberian janda ini sangatlah berarti, karena ia memberikan dari kekurangannya. Ini mencerminkan kerelaan hati Bapak Ibu jemaat. Ini mencerminkan iman dan kepercayaannya, bahkan penyerahan diri totalitasnya kepada Tuhan. Karena dia menyadari sungguh hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Dia menyadari sungguh dari setiap kekurangannya ketika dia berikan kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan mengalami hal-hal yang menyulitkan. Karena bagi Tuhan, hati yang memberi dengan penyerahan diri adalah pemberian yang sangat besar. Jadi di sini bukan dilihat besar kecilnya suatu pemberian atau jumlah persembahan yang diberikan, tetapi Tuhan melihat hati dari orang-orang yang memberi. Bahkan memberi persembahan itu diatur, dia punya cara dan bagaimana, serta apa yang diberikan itu harus tertib dan teratur, bahkan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, untuk mengelola setiap hasil bumi, diberikan juga pekerjaan, diberikan kelebihan, maka di hari ini kita belajar bagaimana kita harus memberi dengan tulus hati. Jangan kita menjadi sama seperti orang-orang kaya. Bacaan firman Tuhan kita, mereka memberi untuk supaya orang lain lihat. Mereka memberi sebagai formalitas saja, tidak dengan sukacita. Tetapi firman Tuhan di hari ini mau mengajak kepada kita sekalian, saya Bapak Ibu jemaat, mari kita, apa yang ada pada kita berikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan dengan setulus hati, jangan dengan paksaan, jangan dengan tidak ikhlas. Karena memberi persembahan yang dilakukan dengan rendah hati, dengan tulus adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat menyenangkan akan hati Tuhan, menjadi kepujian bagi Allah kepada mereka yang bekerja dengan setiap hal yang kita perjuangkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajarkan oleh Yesus bahwa pemberian yang tulus adalah pemberian yang keluar dari dalam hati, bukan dari kelimpahan materi. Jadi janda miskin ini dalam kisah ini bukan karena ia memiliki banyak, tetapi karena ia memiliki hati yang penuh kasih. Tetapi karena dia percaya kepada Tuhan, maka ia memberi bukan untuk pamer. Dia memberi bukan untuk menyukakan hati orang lain, tetapi sebagai ungkapan syukurnya dan cintanya kepada Tuhan Yesus. Jadi marilah kita yang telah diberkati oleh Tuhan di hari ini dan di hari-hari seterusnya, kita memberi dengan pengorbanan, bukan sekedar dari kelebihan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali tergoda untuk memberi hanya karena kita memiliki lebih. Tetapi dari janda miskin ini,
kita belajar bahwa pemberian sejati melibatkan pengorbanan. Tindakan ini mau menunjukkan kepada kita sekalian bahwa memberi bukan soal kemampuan, tetapi soal kerelaan untuk berkorban demi sesuatu yang lebih besar, demi sesuatu yang dapat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan di hari ini kita diingatkan untuk memberi bukan hanya dari kelebihan kita, tetapi dengan hati yang rela, bahkan jika kita tidak memiliki sedikit pun. Jadi kita memberi bukan karena harus ada uang dulu baru kita berikan untuk Tuhan. Tidak. Apa yang ada pada kita, kalau kita tidak punya uang, kita kasih kita punya hidup untuk Tuhan. Lewat apa? Lewat pelayanan, lewat perbuatan baik kita, lewat mengasihi sesama, dan lewat bersaksi untuk Tuhan. Jadi bukan soal materi saja yang harus kita senangkan hati Tuhan, tetapi hidup kita juga yang harus menyenangkan hati Tuhan. Persekutuan, ketika menjalani hidup, marilah kita juga memberi dengan kepercayaan penuh pada Tuhan. Ingat, berkat yang kita peroleh hari ini itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan beri kita sehat supaya kita kerja, supaya kita hidup. Materi yang ada pada kita dan segala sesuatu yang ada pada kita itu pemberian Tuhan untuk kita kelola dan kembangkan di tengah-tengah dunia ini. Maka itu berarti bahwa hidup kita juga harus menunjukkan iman dan kepercayaan bahwa Tuhan telah memelihara, Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan kita dalam segala hal apapun. Kita diundang untuk menyenangkan hati Tuhan. Atau adakah Bapak Ibu jemaat hari ini yang mengalami kekurangan? Ya, kalau mengalami kekurangan berarti itu jauh dari Tuhan. Seperti ranting yang terlepas dari pohonnya. Itu bacaan kita minggu kemarin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi ranting yang tetap melekat kepada pohon atau pokok anggur, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita juga akan terus disegarkan. Hidup kita terus akan berkelimpahan, bukan berkelimpahan harta, tetapi berkelimpahan sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Dan hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan buah-buah itu adalah buah-buah roh. Galatia 5 katakan. Jadi kita harus ingat 9 buah roh itu kita sudah lakukan setiap hari kah tidak? Apakah hidup kita ini sudah berbuah untuk Tuhan kah tidak? Nah Bapak Ibu jemaat, mari juga di hari ini kita diajak untuk memberi dengan hati, bukan untuk pujian. Ada banyak orang ketika kita memiliki kelimpahan, memiliki uang, kita berikan supaya orang tahu, bapak ini, ibu ini, keluarga ini sering kasih banyak, supaya disanjung, dipuji. Tidak demikian, melainkan kita beri dengan hati yang tulus tanpa harus ada pujian. Nanti Tuhan yang puji sendiri, kita punya hidup toh. Tuhan yang tahu siapa kita, dan Tuhan tahu hati kita yang tulus memberi untuk Tuhan. Orang kaya mungkin memberi dalam jumlah besar, tetapi Tuhan melihat ketulusan di balik pemberian janda miskin ini. Jadi ini berarti dalam kesederhanaan, tanpa harapan untuk mendapatkan perhatian dan pujian. Bagi kita hari ini berarti bahwa dalam memberi atau kita melayani, motivasi kita harus murni, bukan karena ada apa-apanya. Sebagai majelis jemaat juga diberikan tanggung jawab. Ketika diberikan tanggung jawab untuk melayani, melayanilah dengan sungguh,
melayanilah dengan setia. Ketika kita sebagai anggota jemaat, sebagai orang percaya, mari persembahkan hidup kita yang terbaik, senangkan hati Tuhan dengan kemurnian hati kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, bukan untuk mendapat pengakuan atau imbalan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang berikut lewat firman Tuhan ini, mari kita belajar mengasihi Tuhan dengan seluruh diri kita. Hari ini pemberian janda itu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan yang melibatkan seluruh hidupnya. Bagi kita, ini mau mengingatkan untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, termasuk waktu kita, tenaga kita, bakat kita, apapun yang kita miliki sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Ingat, 6 hari hukum Tuhan tadi katakan, 6 hari engkau bekerja dan 1 hari untuk Tuhan. Jadi kasih kita punya waktu untuk Tuhan. Tuhan juga tidak tuntut 1 hari full untuk kita datang kepada Tuhan. Kita datang di gereja tidak sampai 2 jam, 1 jam itu sudah cukup. Dan itu pasti juga kita bilang terlalu lama. Apalagi puji-pujian banyak, apalagi pendeta khotbah panjang. Nanti bukan berkat yang dibawa pulang, melainkan tadi kita sembahyang tuh, pujian terlalu banyak, pendeta khotbah terlalu panjang, tidak dengar apa firman Tuhan. Jadi bukan ada sukacita, melainkan sungut-sungutan yang terjadi. Tuhan itu setia, Dia buka mata, Dia mengulurkan tangannya untuk kita. Tapi kadangkala kita lupa diri untuk memberikan waktu kita untuk Tuhan. Kadangkala 7 hari full itu kita pakai untuk pekerjaan. Kadangkala kita katakan, dosa saya capek, saya tidak ada waktu lagi untuk pergi sembahyang. Aduh saya sibuk, jadi saya tidak ada sempat lagi untuk pergi sembahyang. Ingat Bapak Ibu persekutuan, pekerjaan itu pemberian Tuhan. Tenaga itu diberikan oleh Tuhan, jadi jangan lupakan Tuhan. Itu kita belajar bahwa memberi dengan hati yang tulus. Tenaga kita kasih, bakat yang ada pada kita juga kita kasih. Bahkan kekuatan yang ada pada kita kasih untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi tema kita di hari ini yaitu memberi dengan hati yang tulus, mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa pemberian di hadapan Tuhan ditentukan oleh ketulusan dan kualitas iman. Bahkan hidup kita, hati kita ada dalam kasih. Jadi kita dipanggil untuk menjadi pemberi yang murah hati. Kita dipanggil untuk menjadi pemberi yang tulus hati dan mempercayakan hidup kita pada pemeliharaan Tuhan dan memberi dengan hati yang penuh kasih. Jadi lewat firman Tuhan ini, ketika kita kembali pulang, mari kita bawa hidup kita, keluarga kita, persekutuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan dan memberikan segala yang ada pada kita untuk kepujian nama Tuhan, dan itu dibarengi dengan hati yang tulus. Ingat, Tuhan itu tahu siapa kita. Dia tahu apa yang kita pikirkan, Dia tahu apa isi hati kita, dan Dia tahu apa yang kita lakukan. Jadi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah segalanya untuk supaya hati Tuhan itu senang. Karena gunanya Tuhan ciptakan kita adalah untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Gunanya Tuhan menciptakan kita adalah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan, dan kita hadir di dunia ini untuk meneruskan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Marilah kita menjadi pelaku firman, menjadi pemberita Injil, pembawa misi kabar sukacita bagi semua orang, supaya banyak orang dimenangkan dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menolong kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Sekolah Rakyat Timika untuk membawakan 2 lagu berturut-turut. Shalom, selamat pagi. Pujian ini memberi arti kepada kita semua bahwa ketika kita serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, menyembahnya, menyenangkan hatinya, niscaya Tuhan akan memberi kita berkat yang sangat luar biasa. Semoga pujian ini memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum jemaat memberikan persembahan, bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. 2 Korintus 9 ayat 7 katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi, nyanyian suara gembira 5, nomor 5 ayat 1 dan seterusnya, ucap syukur.
diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita sudah memberikan persembahan lewat kotak program, kotak diakonia, dan aksi 1000 YPK. Dan ada amplop pengucapan syukur persepuluhan secara pribadi ataupun keluarga. Perpuluhan dari keluarga di Rayon 3, perpuluhan dari Rayon 3, perpuluhan dari pemudi di Rayon 2, perpuluhan keluarga di Rayon 3, dan 1 amplop persepuluhan tidak menyebutkan nama. Selanjutnya pengucapan syukur keluarga Bapak Martin Minggu, Rayon 3 El Sadai, pengucapan syukur atas ulang tahun Ariana Tristin Tunya pada tanggal 16 November tahun 2025, ulang tahun yang ke-17 tahun. Persembahan pengucapan syukur keluarga Auparai dari Rayon 3, pengucapan syukur dari keluarga Runaki Rayon 4 nomor 32, mohon maaf RT 4 nomor 32, pengucapan syukur ulang tahun anak Karen Hapuk Manurung tanggal 13 November 2025, usia yang pertama dari Rayon 2, dan yang terakhir pengucapan syukur ulang tahun anak Gracio Kedo ketiga tahun dari Rayon 3. Selamat ulang tahun kepada yang berhari ulang tahun, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pengucapan syukur dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati, dan semua doa persembahan pengucapan syukur akan didoakan langsung dari atas mimbar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan pemilik kehidupan kami bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan, karena di mana tanpa campur tangan-Mu hidup kami tidak akan berarti apa-apa. Kami bersyukur dengan pemeliharaan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami dikuatkan dan kami dimampukan menjalani hari hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam persekutuan beribadah kepadamu Tuhan, kami telah menyatakan syukur kami lewat pemberian persembahan, entah lewat kantong kolekte yang dijalankan, bahkan lewat kotak-kotak persembahan yang dipersiapkan. Kami telah memberi dari apa yang ada pada kami, dan Engkau tahu siapa kami, dan Engkau tahu isi hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, diberkatilah setiap persembahan-persembahan yang merupakan pemberian dari kami sekalian. Kami menyadari sungguh bahwa apa yang telah kami berikan ini, itu tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami sekalian. Tetapi inilah sebagai ungkapan syukur kami, rasa terima kasih kami, karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kami, perjalanan rumah tangga kami, bahkan juga dalam persekutuan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap persembahan-persembahan yang telah kami berikan, supaya dapat dikelola dengan baik dan benar, dipertanggungjawabkan dengan jujur, untuk dapat menopang pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat Bethlehem Kuala Kencana, bahkan juga yang ada di tengah-tengah Aras Klasis maupun Sinode. Tuhan, berkati kehidupan kami, supaya lewat hidup kami berikan sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, pakai kami senantiasa, agar lewat apa yang ada pada kami juga sanggup untuk menolong sesama kami yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan lewat kehidupan kami. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga yang telah membawa
pengucapan syukur mereka, bahkan perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Ada yang mengucap syukur atas perbuatan baik Tuhan, di mana ketambahan 1 tahun usia, ada yang berusia 1 tahun, ada yang berusia 17 tahun. Tuhan menolong mereka dalam usia yang baru, agar mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah setiap mereka, keluarga-keluarga yang mengucap syukur karena betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan pemeliharaan mereka. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan langkah juang mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong. Terlebih setiap mereka yang membawa perpuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan, diberkatilah hidup mereka, keluarga mereka, bahkan segala apa yang mereka harapkan dan cita-cita. Tuhan juga yang akan turut campur tangan. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah setiap persembahan syukur kami yang kami bawa untuk dipersembahkan demi menopang dan menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Kita akan ada dalam pengakuan iman. Oleh sebab itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan waktu, kita mengaku pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan melakukan nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Aku percaya Allah Bapa.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami datang terus berseru dan memanggil nama Tuhan. Kami datang untuk mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Engkau tahu siapa kami, dan Engkau juga yang akan menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami semua bersyukur di hari Minggu yang kudus ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ada di rumah-Mu yang kudus, mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan dengar bersama. Biarlah hidup kami mau mempersembahkan untuk Tuhan dengan setulus hati. Apa yang ada pada kami mau untuk menyenangkan hati Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk melangkah maju di tengah-tengah tugas tanggung jawab, pelayanan dan pekerjaan kami di minggu kerja yang baru, dengan berpatokan atau berfondasi pada kebenaran firman Tuhan di hari ini, supaya hidup kami dapat memberi faedah, dapat bermanfaat bagi pribadi, keluarga, bahkan juga bagi banyak orang. Ajarlah kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dengan ketulusan hati tanpa ada paksaan. Kami mau hidup untuk terus menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini juga kami mau berdoa, menyerahkan kehidupan bahtera rumah tangga kami. Biarlah Tuhan yang akan menjadi nakoda bagi bahtera rumah tangga kami, supaya hidup rumah tangga kami menjadi keluarga Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, yang terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan mau terus memanggil nama Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi masing-masing tanggung jawab kami. Sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan menolong, sebagai orang tua Tuhan menopang, agar kami mampu memberikan contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak kami. Bahkan sebagai anak-anak kami juga mampu menjadi anak-anak yang taat dan setia, melakukan apa yang Tuhan mau di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah hidup kami, agar supaya kami mampu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk minggu kerja kami yang baru. Tuhan tolong, Tuhan topang, dan Tuhanlah yang akan berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan memampukan kami supaya melakukan pekerjaan dengan tulus hati, dengan kesetiaan, tanpa ada sungut-sungutan. Dan Tuhan juga yang akan memberkati hidup kami dengan setiap pekerjaan yang ada pada kami. Dan kami terus mengingat pekerjaan yang ada pada kami itu adalah pemberian Tuhan, supaya kami mampu mengelolanya dengan baik dan benar. Tuhan berkati minggu kerja kami di tengah-tengah pelayanan yang akan kami lalui. Tuhan menolong supaya satu minggu ini kami benar-benar mampu memberi waktu kami, tenaga kami, hidup kami untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan persekutuan jemaat Bethlehem Kuala Kencana, mulai dari ketua jemaat sampai kepada majelis jemaat, badan pelayan unsur yang ada, bahkan kami semua selaku anggota jemaat. Diberkatilah kami sekalian yang terus saling menopang satu dengan yang lain dalam melakukan setiap pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Program-program yang ada di tahun 2025, Tuhan memampukan kami supaya mampu menyelesaikan apa yang telah kami programkan, dan setiap program itu biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus, hamba juga mau berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu Tuhan, mulai dari lansia yang telah lanjut usia. Tuhan memberkati hidup mereka dalam masa tua.
agar Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan mereka, dan mereka ada menikmati masa tua mereka dengan sukacita, dan Tuhan selalu ada memberi kesukaan di tengah-tengah kehidupan mereka dalam menikmati masa tua bersama dengan anak cucu sanak saudara yang ada. Hamba juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim dan piatu, jika ada di tengah-tengah jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan topang mereka, ada di samping mereka, menjadi sahabat yang sejati buat mereka, supaya mereka melangkah di dunia ini, mereka tidak takut berjalan sendiri, karena Tuhan ada menopang kehidupan mereka. Hamba juga menyerahkan kehidupan kami sekalian, baik kami sebagai pekerja, kami sebagai pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan memberkati supaya kami dapat memainkan peran kami dengan penuh tanggung jawab. Ya Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan, yang saat ini mengalami pergumulan yang sangat berat. Tuhan juga menopang mereka, memberikan kelegaan agar mereka menyadari sungguh bahwa Engkau adalah tempat sandaran satu-satunya yang mampu dan sanggup memberikan kelegaan dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap pergumulan jemaat Bethlehem Kuala Kencana, khususnya yang ada di Rayon 3, Bapak Penatua Cornelis dan Ibu Christine Waromi yang ada dalam pengobatan di Jakarta, yang ada di Rayon 2 Ana Esther, dan juga Syamas Diana Mansnandifu ada dalam pengobatan. Ibu Nancy Antou Rayon 1 yang ada menjalani operasi. Penatua Maria Yakadewa dalam pemulihan. Bapak mertua dan adik ipar dari Syamas Marniawati sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan memberkati dan menolong pergumulan dari saudara-saudara ini, hamba-hamba-Mu yang ada dalam pengobatan, ada dalam pemulihan, bahkan ada dalam menjalani operasi. Tuhan, Engkau kawal mereka. Engkau adalah tabib dan dokter yang ajaib, yang dapat memberikan penyembuhan yang sejati, dan juga Tuhan yang akan menjamah dan melawat mereka supaya mereka mendapat kesembuhan dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga menyerahkan panitia sidang jemaat yang telah Tuhan percayakan untuk memikul tanggung jawab ini. Diberkatilah mereka agar mereka mampu bergandengan tangan, menopang satu dengan yang lainnya, supaya dapat mensukseskan sidang jemaat di tahun 2025 dengan pertolongan Tuhan. Hamba juga mau berdoa untuk Ibu Lisa Hutahayan yang ada di Rayon 4, yang ada dalam perobatan. Tuhan menolong, menjamah dan memulihkan. Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati Syamas Tiara Warimon dalam pemulihan pasca kecelakaan. Tuhan, Engkau melihat keberadaan hidup mereka, dan Engkau juga yang akan mengangkat setiap bilur-bilur kesakitan mereka dan digantikan dengan bilur-bilur darah Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami juga sebagai keluarga besar Bethlehem Kuala Kencana ada dalam keberdukaan, di mana Tuhan telah memanggil pulang Ibu Pendeta Imelda Givelem, di mana Ibu Pendeta sempat menjadi pendeta jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan menolong setiap keluarga yang telah ditinggalkan. Tuhan memberkati, menguatkan, memberikan penghiburan yang sejati buat keluarga, agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, iman kepercayaan mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan duka cita ini sungguh amat dirasakan
oleh keluarga, bahkan kami sebagai keluarga besar GKI Bethlehem Kuala Kencana. Duka cita ini dengan iman pasti akan diganti dengan sukacita jika kami terus berserah diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap doa-doa yang akan kami sampaikan, yang telah kami bawa segenap jemaat, baik ada dalam pergumulan, ada dalam duka cita, ada dalam kesakitan. Tuhan juga yang akan rangkul kami sebagai jemaat-Mu dan akan memulihkan keadaan kami. Dan kami terus mencari Engkau sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Seusai ibadah di hari ini, kami akan kembali pulang dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Biarlah hidup kami bawa sukacita, berkat bagi seantero keluarga kami, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan segenap ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan juga memberkati bagi setiap orang yang telah memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan dalam ibadah Minggu pagi hari ini, di mana Tuhan memberkati pemain musik, singers atau prokantor, multimedia yang ada, kostor, bahkan pengisi puji-pujian dari Saudari April, bahkan juga dari Sekolah Rakyat Timika. Tuhan memberkati, menolong, dan juga terus menopang mereka untuk memberikan yang terbaik dari setiap talenta bakat yang ada pada mereka. Mereka berikan untuk kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Kita akan ada dalam nyanyian terakhir. Oleh sebab itu saya mengundang kita sekalian berdiri dan kita melakukan nyanyian Suara Gembira 21 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kita juga. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam.
Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah selesai. Selamat berhari Minggu bagi kita semua. Shalom. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Jemaat yang diberkati Tuhan, seluruh ibadah kita telah selesai. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri sambil kita bersalam-salaman, kita menyanyi dari nyanyian suara gembira nomor yang sama, nomor 21 ayat yang pertama.